Setelah lama absen karena cedera yang ia alami di MotoGP Mandalika, Marc Marquez akhirnya kembali ke sirkuit tapi bukan sebagai pembalap. Untuk pertama kalinya sejak insiden itu, ia hadir di MotoGP Valencia hanya sebagai penonton. Bagi Marquez, momen kembali ke trek tanpa mengenakan wear pack dan tanpa motor di pit terasa sangat aneh. Ia mengaku biasanya adrenalin langsung naik ketika mendengar suara mesin atau melihat para pembalap bersiap. Namun kali ini, ia hanya bisa menyaksikan semuanya dari luar garis balap. Meski begitu, ia menerima situasi ini dengan tenang. Marquez sadar bahwa cederanya datang di waktu yang sulit, tapi juga bersyukur bahwa semuanya terjadi setelah ia memastikan pencapaian besar musim ini. Karena itu, ia memilih fokus pada pemulihan dan tidak mau terburu-buru naik motor lagi sebelum kondisi bahunya benar-benar kuat. Meski absen di akhir musim, performa Marquez sepanjang 2025 tetap meninggalkan jejak besar. Bahkan saat masih dalam masa pemulihan, ia mendapat kabar membanggakan. Marquez kembali meraih BMW M Award, penghargaan untuk pembalap tercepat di sesi kualifikasi sepanjang musim. Ini merupakan kemenangan ke-8 dalam karirnya, rekor yang belum pernah disentuh pembalap lain. 8 pole position dan konsistensi kuat setiap akhir pekan membuatnya mengumpulkan 351 poin di klasemen BMW M Award. Jauh di depan pesaing lain. Sebagai hadiah, ia menerima sebuah BMW M2 CS berwarna velvet blue metallic. Diserahkan langsung di Valencia setelah sesi kualifikasi terakhir. Di sesi sprint di sirkuit Ricardo Tormo untuk ajang MotoGP, Alex Marquez menampilkan performa yang matang dengan strategi yang tertata rapi hingga akhirnya berhasil meraih kemenangan. Dalam wawancara pasca balapan, pembalap dari tim Gresini Racing ini mengungkap beberapa elemen penting kemenangannya. Pertama, ia menyebut bahwa persiapan teknis dan setup motornya sangat mendukung. Dari pemilihan ban, tuning suspensi, hingga pengaturan elektronik yang sesuai dengan karakter sirkuit. Faktor ini memberinya keunggulan saat start dan di tikungan-tikungan kritis. Kedua, Alex menekankan pentingnya membaca balapan. Ia mampu menjaga ritme di awal, tak terburu-buru, lalu mulai meningkatkan kecepatan secara bertahap. Ketika rival-rivalnya mulai kelelahan atau kehilangan momentum, ia memanfaatkan celah tersebut dengan agresif namun terukur. Strategi ini membuatnya menjaga kontrol hingga garis finish. Ketiga, mentalitasnya. Ia menyebut bahwa kepercayaan diri dan pengalaman adalah modal besar, tahu kapan harus menyerang, kapan harus bertahan, serta tetap tenang di bawah tekanan. Hal ini terbukti ketika ia menghadapi kondisi balapan yang dinamis, start, pertarungan di kelompok depan, hingga mempertahankan posisi hingga akhir. Hasilnya, kemenangan di sprint tersebut menjadi bukti bahwa kombinasi setup teknis, strategi balapan, dan mental tangguh dapat menyatu secara efektif. Alex Marquez pun mengaku puas dengan hasilnya. Sekaligus berharap momentum ini dapat berlanjut ke balapan utama nanti. Marco Bezzecchi mengawali sprint MotoGP Valencia dari posisi pole, tapi segera kehilangan banyak posisi di tikungan pertama. Penyebabnya bukan karena ban yang digunakannya, melainkan gagal bukanya perangkat hold shot saat pengeriman. Hold shot device itu semestinya terbuka agar Bezzecchi bisa melakukan akselerasi optimal, tapi nyatanya tetap terkunci saat memasuki tikungan 1. Saat ia akhirnya berhasil membuka perangkat tersebut antara tikungan 1 dan 2, akselerasinya sudah tidak maksimal lagi. Alhasil, pembalap seperti Alex, Acosta, Fernandez, Quartararo, dan Di Giannantonio berhasil menyalip dengan cepat. Meski menghadapi masalah teknis, Bezzecchi tetap memilih ban depan lunak karena kondisi lintasan yang dingin. Ia percaya bahwa dengan start yang sempurna, ban itu bisa memberinya keunggulan. Pada akhirnya, Bezzecchi finish di urutan kelima pada sprint tersebut. Walaupun sprint bukan berjalan ideal, musim ini tetap menyisakan prestasi gemilang. Bezzecchi berhasil mengunci posisi ketiga di klasemen dunia MotoGP 2025. Bagi dirinya dan tim Aprilia, ini adalah kebanggaan besar. Dengan kecepatan yang tetap kompetitif dan kepercayaan diri yang kuat, Bezzecchi menyatakan akan menganalisis semua kesalahan di start agar lebih siap menghadapi balapan utama keesokan harinya. Francesco Bagnaia mengakui bahwa di dunia balap semua orang bisa melakukan kesalahan, tetapi kesalahannya kali ini terasa lebih berat. Dalam sesi kualifikasi MotoGP Valencia, ia harus puas memulai dari posisi ke-16 setelah motornya kehabisan bahan bakar pada putaran kedua Q1.
Bagnaia menjelaskan bahwa masalah tersebut disebabkan oleh miscalculation dalam pengisian bahan bakar. Meski begitu, ia menyatakan bahwa kesalahan seperti ini memang bisa terjadi. Ia pun tidak menutup-nutupi bahwa perasaan bersalahnya lebih besar karena konteks musim yang sulit. Memulai lomba dari posisi ke-16 di sirkuit seperti Valencia sangatlah sulit menurut Bagnaia. Menyalip di lintasan itu beresiko tinggi, bisa membuat tabrakan atau kontak. Meski ia mengaku punya kecepatan yang mirip dengan Fabio Quartararo, posisi start yang kurang menguntungkan menjadi hambatan besar. Yang menarik, Bagnaia mengungkap bahwa perasaan saat mengendarai motornya tidak berubah dibanding ketika lomba-lomba lain. Menurutnya, kendali motor, dari pengereman, menikung, hingga akselerasi, terasa sama seperti biasa. Namun, hasil akhirnya jauh berbeda tergantung lintasan dan kondisinya. Di sesi sprint Valencia 2025, pebalap Luca Marini mengalami momen kurang menyenangkan. Ia tersingkir akibat tabrakan dengan rekan setimnya di Honda HRC, Joan Mir. Menurut laporan, Mir kehilangan kontrol saat mencoba menyalip Marini di lap 2, lalu terjatuh dan menyeret Marini hingga keduanya gagal melanjutkan balapan. Meski mereka terlibat kecelakaan saat sprint Valencia, Marini bilang dia sudah bicara dengan Mir dan semuanya baik-baik saja. Marini juga menunjukkan keprihatinan soal performa motor Honda. Dia bilang tim masih kekurangan tenaga, sangat kesulitan dan kehilangan performa. Yang menarik, tim Honda masih memiliki satu sasaran teknis penting untuk musim ini, yakni keluar dari kelas konsesi D menjadi kelas C. Naik ke peringkat C akan membuat Honda kehilangan beberapa konsesi. Di antaranya keistimewaan untuk melakukan tes di sirkuit manapun. Sebaliknya, mereka hanya akan memiliki 3 sirkuit uji coba yang ditunjuk. Selain itu, Honda akan mendapatkan alokasi ban yang lebih sedikit, yakni dari 260 menjadi 220. Tambahan lain, tes hanya diperuntukkan bagi pembalap penguji resmi HRC, bukan pembalap MotoGP penuh waktu. Jatah wildcard juga bakal berkurang dari 6 menjadi 3 dan alokasi mesin akan dikurangi dari 10 menjadi 8. Lalu, Honda bakal terkena pembekuan spesifikasi mesin, alih-alih kebebasan untuk mengembangkan mesin sesuai keinginan mereka. Sementara upgrade aerodinamika turut dibatasi menjadi 1 saja, bukan 2 seperti saat berada di peringkat D. Jadi, meskipun keuntungan konsesi D itu banyak, akses tes, mesin lebih bebas, wildcard, dan lain-lain, Honda merasa bahwa lebih menguntungkan sekarang untuk naik peringkat karena sudah menunjukkan kemajuan performa, lalu ingin mengamankan pengembangan mesin jangka panjang menjelang regulasi baru, dan ingin fokus pengembangan lebih terstruktur daripada terus-terusan memaksimalkan kelebihan konsesi. Jadi, bukan cuma soal balik rugi, ini lebih ke strategi jangka panjang.